Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Fauzia dari kelas R4G. Saya akan menjelaskan tentang layanan konsultasi. Jadi, layanan konsultasi itu adalah layanan yang diberikan untuk membantu klien melalui konsulti yang diharapkan konsulti tersebut dapat mengentaskan permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Dan layanan konsultasi ini dapat diselenggarakan di berbagai waktu dan tempat dan kesempatan sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh konselor dan konsulti. Jadi layanan konsultasi ini mempunyai tujuan. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum tersebut adalah agar konsulti dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga tersebut secara mandiri, dan tujuan khususnya yaitu agar konsulti memiliki wawasan, pengetahuan, dan cara-cara bertindak yang tepat untuk dikaitkan dengan permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga tersebut. Dan selanjutnya adalah asas. Di dalam asas itu yang pertama ada etika dasar konseling. Dalam etika dasar konseling ada beberapa asas, diantaranya asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan keputusan yang diambil sendiri oleh klien. Jadi dalam layanan konsultasi ini ada asas kerahasiaan di mana yang mengetahui permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga tersebut hanya konselor dan konsulti. Dan asas kesukarelaan di mana konsulti secara sukarela untuk menceritakan permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga tersebut kepada konselor. Dan setelah layanan konsultasi itu berlangsung, konsulti dapat mengambil keputusan agar dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga tersebut. Dan selanjutnya itu kemandirian. Sehingga layanan konsultasi ini memberikan kebebasan kepada konsulti untuk bersikap mandiri ketika melaksanakan yang kedua yaitu kemandirian. Dan tahapan kemandirian yang pertama yaitu memahami dan menerima diri sendiri secara positif dan dinamis. Dan tahapan tersebut dilakukan ketika awal melakukan layanan konsultasi. Yang kedua yaitu memahami dan menerima lingkungan secara objektif, positif, dan dinamis. Dan tahapan tersebut sudah dilakukan ketika layanan konsultasi tersebut berlangsung. Dan yang ketiga yaitu mengambil keputusan secara positif dan tepat. Jadi setelah layanan konsultasi itu selesai, konsulti harus mengambil keputusan secara tepat dan dipikirkan kembali apakah keputusan tersebut bersifat positif atau negatif ke depannya, atau ada hambatannya atau tidak. Dan selanjutnya itu mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang dilakukan. Jadi mengarahkan diri konsulti tersebut kepada keputusan yang dilakukannya, lalu mewujudkan diri sendiri. Mewujudkan diri sendiri ini merupakan tahap tertinggi dari kemandirian. Jadi konsulti bersikap mandiri atas keputusan yang sudah ditentukan oleh dirinya agar dapat mengentaskan permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga tersebut. Yang selanjutnya yaitu asas-asas yang lain. Jadi dalam layanan konsultasi ini, asas-asas yang lain juga diterapkan dalam layanan konsultasi ini, tetapi asas yang lain ini berfokus pada kondisi diri konsulti dengan pihak ketiga sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga tersebut. Dan selanjutnya yaitu ada pendekatan, strategi, dan teknik. Yang pertama itu pendekatan. Pendekatan pada layanan konsultasi ini yaitu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga melalui perantara, yaitu konsulti. Jadi dalam pendekatan layanan konseling ini, konselor mengembangkan WPKNS, yaitu wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap
pada diri konsulti agar dapat mengentaskan permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Dan selanjutnya yaitu warna konseling perorangan dalam layanan konsultasi. Seringkali dalam layanan konsultasi, materi layanan tertuju pada diri konsulti sendiri, sehingga bernuansa seperti konseling perorangan. Sebelum konsulti diarahkan untuk menangani masalah pihak ketiga, terlebih dahulu diri konsulti yang perlu dibenahi, karena dilatar belakangi oleh kondisi WPKNS konsulti itu sendiri. Yang ketiga yaitu teknik. Jadi dalam layanan konsultasi ini ada dua teknik. Yang pertama teknik umum. Teknik umum itu teknik yang dilaksanakan ketika proses konseling berlangsung, yaitu dari awal sampai akhir. Dan selanjutnya ada teknik khusus. Teknik khusus ini dilakukan untuk mengubah tingkah laku klien atau konsulti. Dan yang selanjutnya yaitu penguasaan teknik oleh konsulti. Jadi dengan layanan konsultasi ini, konselor secara langsung membina konsulti berkenaan dengan perkembangan WPKNS konsulti agar lebih berkembang, sehingga mampu mengentaskan permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga tersebut. Yang selanjutnya ada keterkaitan. Yang pertama keterkaitan dengan jenis layanan. Jadi dalam layanan konsultasi ini ada keterkaitan dengan layanan konseling perorangan. Karena sebelum konsulti melakukan pengentasan masalah dengan pihak ketiga, konselor membina konsulti agar memperbaiki perkembangan WPKNS yang ada pada diri konsulti tersebut agar bisa mengentaskan permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga dengan tepat. Selanjutnya yaitu keterkaitan dengan kegiatan pendukung. Jadi dalam layanan konsultasi ini ada keterkaitan dengan kegiatan pendukung. Yang pertama yaitu himpunan data. Jadi dalam himpunan data ini seorang konsulti dan konselor menghimpun data untuk mengetahui kondisi yang ada pada diri pihak ketiga tersebut. Yang kedua yaitu konferensi kasus. Jadi dalam konferensi kasus ini diselenggarakan oleh lembaga yang di dalamnya terdapat sejumlah personalia atau individu dengan kedudukan atau wewenang yang tidak sama. Selanjutnya yaitu kunjungan rumah. Jadi kunjungan rumah itu dilakukan oleh konsulti sebelum melakukan layanan konsultasi atau sesudah melaksanakan layanan konsultasi berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu tampilan kepustakaan. Jadi konsulti itu diminta untuk membaca artikel atau buku dengan materi yang terkait dengan permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga tersebut sebelum melakukan layanan konsultasi. Dan yang terakhir alih tangan kasus. Jika seorang konselor merasa permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga tersebut kurang berwenang untuk ditangani olehnya, maka konselor berbicara kepada konsulti untuk tidak melanjutkan layanan konsultasi tersebut karena konselor merasa permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga tersebut tidak bisa dilakukan olehnya. Jadi yang terakhir adalah operasionalisasi layanan konsultasi. Yang pertama yaitu ada perencanaan dan pengorganisasian. Jadi sebelum melakukan layanan konsultasi, terlebih dahulu dilakukan perencanaan seperti tempatnya di mana atau waktunya kapan antara konselor dan konsulti. Dan yang kedua yaitu pelaksanaan. Dalam pelaksanaan yaitu seperti menerima, menyelenggarakan penstrukturan konsultasi, dan membahas masalah yang dialami oleh pihak ketiga tersebut. Dan yang ketiga yaitu penilaian. Setelah melakukan layanan konsultasi, dilakukan penilaian oleh konselor. Dan yang terakhir yaitu tindak lanjut dan laporan. Jadi dalam yang ketiga itu ada penilaian. Jadi dalam layanan konsultasi ini konselor dapat melakukan penilaian, dan penilaian tersebut ada 3, yaitu penilaian segera, penilaian dalam jangka panjang, atau penilaian dalam jangka pendek. Dan yang terakhir yaitu tindak lanjut dan laporan. Jadi setelah melakukan layanan konsultasi ini ada tindak lanjut
untuk yang ketiga yaitu ada penilaian. Jadi dalam layanan konsultasi ini ada penilaian yang dilakukan oleh konselor yang yaitu penilaian segera, penilaian jangka pendek, dan penilaian jangka panjang. Dan yang terakhir ada tindak lanjut dan pelaporan. Jadi konselor melakukan tindak lanjut dan pelaporan setelah melakukan layanan konsultasi dengan konsulti tersebut.